Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni. Terdapat beberapa proyek yang telah dirilis di akhir Mei dan semuanya memiliki kekuatan magis. Chambers dan Tiger Bob yang telah kita bicarakan di Mei terlihat memiliki hasil yang baik dari sisi pengembangannya, terutama Tiger Bob. Banyak influencer yang bahkan tidak mengetahui terlalu banyak tentang proyek ini. Kita semua tahu proyek tersebut memiliki daftar khusus dan dikatakan setelah 1 hari daftar putih dicetak bahwa hanya ada sekitar 200 yang tersisa. Itu juga merilis berita tentang lelang Belanda, dan kita dapat memeriksanya melalui Discord. Saat lelang Belanda berlangsung, harga dari Tiger Bob adalah 1,9 dan sekarang menjadi sekitar 2,5. Saya tidak mengingatnya dengan jelas. Walaupun kamu mendapatkannya dari lelang Belanda, kamu mungkin telah mendapatkan lebih banyak sekarang. Di bulan Juni, saya telah melakukan beberapa riset dengan hati-hati, tetapi tidak terdapat terlalu banyak proyek di bulan ini. Jadi, konten hari ini akan berisikan mengenai beberapa proyek yang telah dirilis dan menurut opini saya, proyek-proyek ini akan berpotensi di masa depan. Mari kita lihat pada pesan baru. Kanye West akan segera merilis proyek NFT terbaru. Dan dia juga mengajukan beberapa aplikasi merek dagang baru dengan mereknya, Yeezus. Kita dapat melihat dan menemukan informasi tentang hal ini di Twitter. Pada faktanya, belum lama ini dia mengunggah post di Instagramnya yang menjelaskan untuk berhenti menanyainya tentang perilisan proyek NFT miliknya. Dan sekarang, kita mengetahui bahwa ia memiliki rencana ini. Goblin Town. Apa yang terjadi beberapa hari lalu merupakan sebuah acara meme. Kita dapat menganalisa dari poin rasional. Pertama, Kemoni. Dia adalah seorang influencer, dan dia adalah live streamer yang lucu. Dia membuka Twitter seharian, menanyakan pertanyaan tentang NFT. Kami juga mempelajari bahwa tim mengetahui banyak tentang siapa saja influencer di belakangnya, dan tim menjawab pertanyaan menggunakan bahasa dari Goblin. Suaranya seperti Bibi, Baba. Terdapat 2000 orang yang mendengarkan walaupun ini AMA. Sekarang kita lihat harganya sudah mencapai 5,35. Jika Anda mengikuti proyek, pergi untuk melihat alamat dompet yang pertama. Saya biasa mencarakannya. Kita bisa pergi untuk melihat pemegang teratas. Itu seharusnya dompet Goblin. Kami melihat ada 1000 NFT Goblin, dan kita dapat melihat apakah mereka menjual atau apakah mereka membangun merek. Bagaimanapun, ini adalah proyek rahasia, jadi kita harus dapat membuat beberapa prediksi dengan melihat dinamika dompet resmi. Sekarang, saya menggunakan NFT Geo ini, karena persaingan antar alat NFT sangat ketat, dan fungsinya hampir sama, jadi saya memilih untuk menggunakan yang gratis. Mari kita lihat beberapa proyek yang menarik di awal Juni. Yang pertama adalah For the Culture. Kesuksesan besar ini bergantung pada partisipasi dari Sean. Kalau kamu tidak mengetahuinya, Sean adalah salah satu pendiri dari Godzilla. Dia mempublikasikan Twitter pertamanya pada tanggal 31 Mei dan mengatakan bahwa akan ada 5.000 NFT untuk proyek baru, dan dia akan memberikan setiap orang yang mencetak NFT 0,01 ETH. Dan mereka yang membuat 5.000 komentar pertama akan mendapatkan daftar putih. Karena tanggapannya sangat antusias, mereka baru saja membuka perselisihan, dan Sean mendonasikan 20 ETH untuk membuat jumlah NFT menjadi 6.969. Kami datang untuk melihat akun Twitternya. Sama seperti milik Goblin, dengan banyak orang memanggil For the Culture. Saibel, dia adalah pendiri dari FTC. Dan ini memperlihatkan bahwa ia pernah berpartisipasi dalam Fluffy Polar Bears. Tahap selanjutnya adalah lotre Discord. Mengubah avatar menjadi simbol jari tengah dan mengikuti 100 orang di ruang ini. Ada cara-cara untuk menyebarkan, dan kita bisa melihat harga dasar telah mencapai 0,285. Ada banyak proyek semacam itu baru-baru ini, dan kegilaan mereka juga diciptakan oleh KOL ini. Kalau kamu ingin mengikutinya, kamu harus berhati-hati. Perhatikan ketika kamu mulai memegangnya. Sekarang, mari kita beralih ke proyek lain, yang disebut Dagon Kids. Ini seharusnya menjadi proyek Korea lainnya, dan juga free mint. Tapi yang satu ini memiliki kualitas yang lebih baik, dan ini adalah proyek GIF. Itu juga memainkan perasaan Dagon. Dalam pendahuluan, ia menulis beberapa hal tentang 1990-an dan milenium, yang kebetulan menjadi konsumen pasar NFT harus utama saat ini. Saya menyebutnya pasca 85-an, pasca 90-an, dan pasca 95-an. Kamu melihat elemen di dalamnya, termasuk jendela, chat, Tamagotchi, dan beberapa hal lainnya. Dan pasti ada sesuatu tentang Kirby dan Nintendo di sini. Saya tidak tahu apakah personel hukum Nintendo akan datang.
Kami melihat firminnya. Sekarang harga dasar OpenSea adalah 0,095. Sebentar lagi akan menjadi 0,1, yang tampaknya baik-baik saja. Kami menemukan bahwa itu mulai dijual pada tanggal 7 dan langsung terjual habis, dan banyak Degen yang dicetak. Dilihat dari tim atau komunitas, kualitasnya sepertinya oke sejauh ini. Kami melihat di Twitter bahwa posting pertama diposting pada akhir Februari. Kemudian pada bulan Maret, beberapa mosi dikirim. Situasinya mirip dengan situasi BP saat ini. Jenis gerakannya sangat mirip dengan Past. Yang terakhir adalah daftar putih untuk pemegang Cool Cats dan juga memiliki Labs Pass. Ini sepertinya lebih berharga. Sekarang 0,164. Utilitas ini berarti bahwa proyek Lab Degen akan memiliki free mint, daftar putih, airdrop, dan beberapa hal alpha lainnya. Sekarang sepertinya ini bukan permadani, tapi juga proyek yang ingin membangun merek. Berikutnya adalah proyek yang selalu saya sukai, yaitu Degen Tunes. Ini memiliki beberapa tindakan sejak pertengahan Mei. Harga dasar Degen Tunes sekarang adalah 1,29, dan lebih tinggi dari sebelumnya 2. Dan 3,5 ketika kami melihat yang tertinggi. Properti emas dan harimau seri ini sangat populer, dan harga dasar robot juga tinggi. Kemudian pengamat menulis artikel tentang mereka. Pada dasarnya, mereka adalah merek gaya hidup. Narasi karya barunya di bulan Mei ini cukup menarik. Mari kita simak. Yang pertama adalah mereka memunculkan garis besar dari karakter kelinci baru. Yang kedua adalah file. Ini menunjukkan bahwa kamu dapat menggunakan kucing dan TNT untuk mendapatkan kucing dengan asap. Dan kucing dengan 3 TNT dapat digabungkan menjadi kucing mutan. Kami lebih akrab dengan yang ini. Pojok kanan bawah adalah kucing mutan ini. Dan di bawahnya ada tanda tangan Michael Jordan. Tanda tangan ini belum resmi, tapi saya kira itu tidak diletakkan begitu saja di sana. File terakhir menunjukkan bahwa 3 TNT dapat digabungkan menjadi bahan peledak radioaktif. Ini mengirim pesan tanggal 22 Juni, dan kamu dapat menontonnya sendiri. Degen Tunes ini adalah proyek yang menurut saya akan bagus di bulan Juni. Meskipun tidak akan naik banyak di masa mendatang, saya menyarankan semua orang untuk mendapatkan satu Degen Tunes. Komunitasnya juga merupakan komunitas yang sangat bagus. Berikutnya adalah Moon's Rabbits. Ini juga memiliki premium proof. Mari kita lihat itu. Kamu harus memiliki 0,0369 ETH di dompet kamu, dan kamu harus menjadi peran proof kolektif. Kemudian diposting di Discord sangat awal bahwa itu akan dijual ke publik pada 9 Juni. Dan juga membutuhkan 0,0369 ETH di dompet kamu. Dan kemudian, ikuti Twitter untuk mendaftar. Seperti yang tertulis, tidak ada perselisihan, tidak ada peta jalan. Hanya FOMO dan pencatutan. Terserah semua orang untuk menilai. Yang berikutnya adalah figur gout ini. Perselisihannya juga diterbitkan sangat awal. Pada saat itu, hanya ada beberapa ribu pengikut. Meskipun ini adalah proyek 3D, itu bagus dalam hal kualitas proyek secara keseluruhan dan kualitas pengikut saat ini. Twitter saat ini memiliki 70.000 pengikut. Artis ini bernama Jess Wiseman. Tim pengembangnya adalah West Coast NFT. Tim pengembangan ini juga merupakan tim untuk Doodles and First. Jess Wiseman juga artis yang sangat berpengalaman yang telah berkolaborasi dengan Reebok, Carlo Megan, dan Little Baby. Megan dan Little Baby adalah selebriti yang memulai bermain NFT dan juga merupakan influencer penting. Belum ada roadmap, tapi kualitas tim dan komunitas secara keseluruhan bagus. Berikutnya adalah Looney Tunes. Ini akan dijual ke publik pada 21 Juni. Ini adalah merek kartun Bugs Bunny. Ini adalah artikel yang mereka posting di Hollywood Reporter. Jika kamu tertarik, kamu bisa membacanya. Mereka telah mengeluarkan serangkaian kartu NFT sebelumnya, sama seperti kartu NFT yang dirilis oleh berbagai produsen. Bisa kita lihat di website. Ada pro dan kontra. Konten barunya kebanyakan seputar burung Tweety, burung kuning dari kartun ini. Beberapa waktu diberikan di bawah ini. Snapchat pada 15 Juni, presale pada 20 Juni, penjualan publik pada 21 Juni. Ini sulit dikatakan karena kami telah melihat banyak merek besar eksternal atau IP besar yang ingin membuat avatar NFT atau beberapa upaya lain sebelumnya. Tetapi komunitas NFT tampaknya tidak menyukai set ini. Tapi Looney Tunes ini gayanya disukai oleh NFT Degens, sehingga sulit bagi kami untuk menilai. Proyek ini mungkin tampak tidak mahal, sehingga kami dapat mencobanya. Semua yang tersisa adalah proyek yang disebutkan sebelumnya. Mereka akhirnya akan dijual. Lollipop akan dijual pada 16 Juni.
Sneakerheads akan dijual pada 18 Juni. Ini menghilangkan fitur pada sepatu Nike dan merek lain. Jadi saya tidak tahu bagaimana jadinya. Dan sekarang kita tidak bisa hanya menilai sebuah proyek dari jumlah pengikutnya di Twitter. Yang terakhir adalah Possess, yang saya pribadi suka. Dikatakan akan dijual pada pertengahan Juni, tapi tidak ada tanggal pasti. Jadi kami terus mengikuti berita di Twitter dan Discord. Jika kamu memiliki ide, kamu bisa membagikannya dengan kami. Sekian untuk konten hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.